Swastiastu. Good day, my student. Meet again with Bunda Saras. The second time, we will listen about religious. Nah, di jam kedua ini kita belajar tentang agama Hindu. Ya, as usually, before we start first class for today, let's pray Saraswati Puja. Get ready, please. Put your hands, close your eyes, and start to Saraswati Puja. Om Saraswati Namostuvyam Varadeka Varupini Siddharastu Karikshami Siddhirvavan Tu Sadam Siddhirvavan Tu Mesadam. Om Argunamastu Namo Siddham. Anak-anak, hari ini Bunda akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya. Nah, setiap agama itu memiliki yang namanya kitab suci, di mana kitab suci ini adalah sumber pedoman untuk menjalankan atau perilaku dari umatnya masing-masing. Nah, agama Hindu sendiri, kitab suci agama kita adalah Weda. Nah, dari Weda ini itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Shruti dan Smriti. Shruti itu adalah Weda yang disusun berdasarkan pendengaran atau wahyu yang langsung diterima oleh resi. Sedangkan Smriti adalah Weda yang disusun berdasarkan ingatan. Nah, dalam Shruti kita bagiannya ada 4, yaitu yang disebut dengan Caturweda. Nah, Caturweda terdiri dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Ini yang disebut dengan Caturweda. Nah, selain Caturweda, agama Hindu juga memiliki yang namanya kitab suci Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita ini juga disebut dengan Pancama Weda atau Pancamo Weda, yang artinya Weda yang kelima. Nah, kitab Bhagavad Gita ini disusun oleh Maharshi Vyasa. Nah, kitab Bhagavad Gita ini terdiri dari 700 sloka terbagi menjadi 18 bab. Ya, Bunda ulangi, Bhagavad Gita disusun oleh Maharshi atau Bhagawan Vyasa yang menggunakan bahasa Sanskerta, terdiri dari 700 sloka yang terbagi menjadi 18 bab. Nah, di salah satu bab di dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu Bhisma Parva, disebutkan bahwa manusia itu memiliki 2 sifat. Nah, yaitu sifat Daivi Sampat dan Asuri Sampat. Daivi Sampat berasal dari kata deva yang artinya dewa. Bisa diartikan Daivi Sampat artinya adalah sifat kedewasaan. Nah, sifat kedewasaan ini berarti ciri-cirinya dia memiliki sifat yang baik, sifat yang bijaksana, sifat yang cekatan, sifat yang pemaaf. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah Asuri Sampat. Asuri Sampat berasal dari kata asura. Asura artinya sifat keraksasaan, sifat jahat. Ya, bisa diartikan Asuri Sampat artinya adalah sifat keraksasaan. Nah, sifat keraksasaan ini berarti sifatnya adalah sifat-sifat yang jelek. Di dalam kitab Bhagavad Gita pun juga disebutkan ada beberapa sifat dari Asuri Sampat. Yang pertama adalah suka berpura-pura, ini disebut dengan dambu. Kemudian ada sifat angkuh, itu istilahnya adalah darpo. Kemudian ada yang sifat pemarah disebut dengan kroda. Ada sifat keras atau kasar disebut dengan parusia. Kemudian ada sifat yang bodoh disebut dengan ajatna. Kemudian ada sifat yang suka membanggakan diri ataupun sombong disebut dengan abhimanas. Nah, sifat Asuri Sampat ini yang terdapat dalam diri manusia itu dipengaruhi oleh yang namanya satripu. Satripu itu adalah 6 musuh dalam diri manusia. Itulah kenapa sering Bunda katakan musuh terbesar manusia itu bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Karena di dalam diri kita memiliki musuh yang jumlahnya ada
6. Nah, adapun bagian dari satripu yang pertama adalah kama. Kama di sini adalah nafsu yang berlebihan. Kemudian ada loba, atau loba artinya rakus. Kemudian ada kroda, sifat pemarah. Kemudian ada mada, mabuk minuman, mabuk makanan ataupun mabuk perhatian. Kemudian ada moha yang artinya sombong, dan ada matsarya yang artinya cemburu atau iri dan dengki. Itu tadi adalah 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang menyebabkan kita memiliki sifat asuri sampat. Ya. Sebagai manusia yang sempurna, Saya Widi sudah menciptakan kita, melengkapi kita dengan yang namanya tripramana. Kita memiliki bayu, sabda, dan idepnya. Kelebihan dari manusia adalah kita memiliki yang namanya idep atau pikiran, di mana dengan memiliki idep ini kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, untuk bisa mengendalikan atau sifat-sifat asuri sampat dan satripu itu bisa kita kendalikan dengan cara apa? Melakukan atau melaksanakan yang namanya Trikaya Parisuda. Nah, Trikaya Parisuda itu terdiri dari manacika, wacika, dan kayika. Manacika itu artinya adalah berpikir yang baik, kemudian wacika artinya berkata yang baik, dan manacika artinya berbuat yang baik. Nah, sampai di sini mengerti ya? Nah, itu saja review materi Bunda hari ini tentang Asuri Sampat dan Devi Sampat. Bunda harap anak-anak mengerti dan paham dengan materi yang Bunda sampaikan. Jika belum paham, langkah yang paling pertama yang harus kalian ambil adalah silahkan membaca materi yang ada di buku paket ataupun di LKS. Nah, sekian video pembelajaran Bunda hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention, and I close pembelajaran hari ini dengan para mesanti. Om Santi Santi.